Semoga pemirsa Al-Arab TV di rumah semua adalah sehat-sehat semua, sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Di sini kita akan membahas tentang lanjutan vlog kita kemarin tentang bacaan-bacaan di dalam sholat. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang kandungan dari surat Al-Fatihah dan surat-surat Ustaz ya dalam Quran ya. Surat-surat pendek. Surat-surat pendek. Surat Al-Fatihah. Betul ya. Panjang juga boleh. Panjang juga boleh. Langsung aja. Alhamdulillah kita sudah ada guru kita di sini, Ustaz Heru Permadi. Gimana Ustaz? Kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ariston gimana kabarnya Pak Ariston? Alhamdulillah. Selalu masih ditemani Pak Ariston. Langsung saja Ustaz. Kalau kemarin kita sudah ngebahas iftitah, lanjutannya adalah Al-Fatihah. Dan surat-surat Al-Quran yang akan kita baca, bisa pendek, bisa panjang. Dalam rukun-rukun sholat ini sebenarnya begitu wajibkah Al-Fatihah itu, Ustaz? Baik, jadi Al-Fatihah itu bukan hanya wajib tapi rukun, Mas. Rukun ya? Rukun itu harus, nggak bisa nggak. Tanpa dia berarti sholatnya tidak sah. Nah, dan kita tahu bahwa salah satu nama Al-Fatihah itu adalah surat As-Sholah. Jadi surat Al-Fatihah itu kan punya banyak nama. Ya, ada Al-Fatihah, ada As-Sab'ul Mathani. Itu 7 ayat yang diulang-ulang. Yeah. Maksudnya diulang-ulang di mana? Ya diulang-ulang dalam sholat. Yeah. Nah, artinya kan satu-satunya surat yang dibaca berulang-ulang dalam sholat kan ya Al-Fatihah. Gitu. Disebut juga surat tadi apa tuh? As-Sholah. Nanti surat As-Sholat. Ini berdasarkan hadis Nabi. Hadisnya hadis kursi ya. Allah mengatakan qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat antara diriku dengan hambaku 2 bagian. Wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, aku membagi sholat. Sholat di sini apa maksudnya? Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Nanti kan kelanjutannya gini, apabila hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terus hamidani abdi, hambaku memuji aku. Apabila hambaku melanjutkan ini diskusi ya. Diskusi. Ar-Rahmanir-Rahim, terus majjadani abdi. Apabila membaca Malik Yaumiddin terus sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi. Nah, ini adalah antara aku dengan hambaku. Wali abdi masalah, dan apa yang diminta hambaku ya dikasih. Akhirnya kan kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makanya surat Al-Fatihah ini disebut surat salat. Karena memang tanpa surat ini salat tidak sah. Ini menurut pendapat jumhur mayoritas ulama. Nah, surat Al-Fatihah kita sepakat itu 7 ayat. Ya kan? Karena namanya adalah As-Sab'ul Mathani. Ini nama yang ada dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Nabi, As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Semua sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Hanya saja nanti 7 ayat itu yang mana saja, di situ ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Yang jadi masalah adalah, bukan masalah, yang diperdebatkan ataupun diperselisihkan itu mengenai status basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu masuk Al-Fatihah atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan wajib. Basmalah termasuk 1 ayat dalam surat Al-Fatihah. Maka kalau kita baca Al-Fatihah ya harus Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Imam Malik mengatakan basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu ayat ke-7 mana? Ayat ke-7 pas ayat terakhir dipotong jadi 2. Nah, ketika kita baca sebelumnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu kan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kan cuma 1 ayat kan kalau dalam mushaf. Nah, tapi kalau dalam pandangan Imam Malik itu 2 ayat. Jadi tetap 7 ayat. Di alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hanya pas di ayat terakhir itu yang menganggap basmalah bagian dari Al-Fatihah berarti itu 1 ayat. Tapi yang mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah yaitu 2 ayat. Tapi tetap semua sama, Al-Fatihah itu 7 ayat gitu. Jadi basmalah itu memang biasa para ulama berbeda pendapat. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa basmalah itu ayat dalam setiap surat dalam Al-Qur'an malah. Gitu. Tapi yang disepakati adalah basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat di Al-Qur'an, betul, di surat An-Naml. Nah, ketika Raja Sulaiman nulis surat kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kisahnya. Oke, nah
Ya itulah. Yang secara gabungan. Fatihah. Nah, ini Ustaz. Kenapa pilihannya ketika Allah tuh apa namanya? Bahwa ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini adalah antara aku dengan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim, hambanya minta tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dijawab, Allah ngasih petunjuknya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebenarnya gini, itu kelanjutan dari doa kita sebenarnya. Jadi kan kita awalnya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami apa? Mohon pertolongan. Nah, sebenarnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu mengajarkan kita tentang dua konsep. Satu syariat sama hakikat ya. Jadi kita iyyaka na'budu, kita ibadah itu syariat. Artinya kita sholat, kita melakukan amal kebaikan itu syariat. Syariat zahirnya kita beramal. Nah, hakikatnya adalah iyyaka nasta'in. Kita bisa ibadah itu ya semata-mata karena pertolongan dari Allah. Zahirnya kita yang sholat, tapi hakikatnya ya pertolongan dari Allah. Jadi kita bisa sholat karena pertolongan Allah. Iya gitu betul. kan? Jadi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita dihadapkan pada kenyataan bahwa zahirnya aku ibadah betul, tapi hakikatnya aku bisa ibadah ya karena Allah. Makanya iyyaka na'budu itu adalah la ilaha illallah, iyyaka nasta'in la haula wala quwata illa billah. Syariat dan hakikat. Nah, kemudian kita meminta kepada Allah dengan satu doa. Ini doa yang wajib kita baca. Jadi satu-satunya doa yang wajib dibaca dalam sholat itu kan ini kan. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali. Doa minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ya Allah tunjukkanlah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa? Jalan yang menuju Allah. Iya, jalan yang lurus itu kan kalau analoginya ketika jalan cepat. Jalan cepat. Kalau kita pengen mencapai satu tujuan, pengen cepet sampai kan lewat jalan lurus. Iya. Kalau muter-muter dulu ya mungkin sampai tapi lama kan gitu kan. Betul. Cuma kita dari titik A mau ke titik B. Kalau lurus kan cepet kan. Iya. Tapi kalau muter-muter kemana-mana dulu ya bisa sampai tapi lama. Itu gambarannya kita gitu. Kalau macet. Nah, kalau kita mau ke surga misalnya gitu kan. Kalau lurus kan cepet. Iya. Tapi kalau mampir neraka dulu kan lama. Aduh. Bisa kan? Ya bisa ke surga tapi kan mampir dulu gitu kan. Dulu. Nah, sebagian ulama menafsirkan siratal mustaqim itu gini, zahiruka syariat wa batinuka hakikat. Zahirmu syariat. Syariat ya, kamu ya lakukan syariat apa yang diperintahkan Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Lakukan semua. Tapi batinmu adalah hakikat. Hakikatnya apa? Yang tadi, yang beramal itu bukan kamu gitu. Yang nyuruh Allah. Nah, artinya gini, ketika kamu terkadang godaannya manusia itu ketika dia berbuat baik, beramal soleh, merasa jadi alim misalnya, kan muncul benih-benih kesombongan kan? Merasa bisa. Merasa bisa. Seakan-akan aku bisa sholat malam setiap malam, sholat tahajud setiap malam, bisa ngajar ini dan itu, bisa kesana kemari. Padahal itu kan semuanya pertolongan dari Allah. Jalan yang lurus itu adalah secara zahir kamu ya ibadah. Sholat ya sholat, zakat ya zakat, sholat malam ya sholat malam. Tapi jangan sampai kamu menganggap bahwa kamu bisa melakukan itu semua karena kehebatanmu sendiri. Itu namanya batinuka hakikat. Batinmu itu harus ngerti hakikat yang sesungguhnya bahwa kamu bisa melakukan itu semuanya karena ditolong oleh Allah. Kamu itu nggak ada gitu. Maka ketika kita mau ngomong akumu itu di mana? Akunya di mana? Wong kamu bisa sholat yo ditolong, badan yo ngasih oleh Allah. Kekuatan yang ngasih oleh Allah, yang gerakan hatimu yo Allah. Coba kamu buat meriang dikit aja nggak bisa sholat kan? Ataupun berat lah kita sholat itu kan? Males saya Ustaz nggak usah meriang. Siratal mustaqim itu begitu gampangannya ya. Secara lahir batin kita sudah sadar. Lahirnya kita ya melakukan syariat, ya sholat. Ya pokoknya apa yang diperintahkan Allah, dicontohkan Nabi kita kerjakan. Tapi nggak cukup di situ, karena orang-orang munafik juga sholat. Orang-orang khawarij juga sholat. Maka mungkin sholat mereka lebih canggih kan, gitu. Nah, yang tidak kalah adalah ini batinmu itu. Ketika kamu sholat itu yang kamu muji Allah, kamu mengenalkan Allah, kamu mengagungkan Allah, bukan mengagungkan dirimu sendiri. Itu siratal mustaqim. Nah, terus diperinci lagi, dijelaskan lagi, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang sudah Engkau beri nikmat pada mereka. Siapa? Ya para nabi, para syuhada, orang-orang soleh, orang-orang yang jujur, orang yang benar. Itu. Ghairil maghdub, bukan orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai ini? Orang yang dimurkai itu adalah kalau dalam sebagian tafsir itu orang-orang Yahudi. Dolin orang-orang Nasrani. Lah, tapi
kita nggak hanya membatasi ghairil maghdub, orang yang dimaghdub, yang dimurkai ini adalah orang Yahudi saja, enggak. Orang Yahudi itu sampelnya saja. Contohnya, yang dimurkai itu adalah orang-orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Akan dimurkai. Ya, beramal tanpa ilmu. Karena masih salah. Amalnya masih salah. Sementara yang sesat atau kebalik. Kebalik ya. Kalau dolin apa? Sesat itu beramal tanpa ilmu. Kalau yang dimurkai punya ilmu tidak diamalkan. Nah, gitu. Jadi kalau orang-orang yang punya ilmu ngerti tapi tidak mau mengamalkan. Kalau sesat, dolin adalah orang-orang yang nggak berilmu. Nggak ilmu tapi beramal. Nah, contohnya adalah Yahudi dan Nasrani. Gitu. Punya ilmu nggak amal dia. Segini Pak Ustadz, saya pernah dengar di dalam membaca Al-Fatihah itu kita bisa menyelipkan doa meminta. Contohnya? Pas di ayat iya karena budu iya di situ. Nah itu kita bisa berhati dalam hati. Iya. Bernazar gitu itu bisa Pak Ustadz? Iya, karena sebagian kiai ataupun mungkin ustadz ya ada yang memberikan amalan seperti itu. Ya. Ketika kita iya karena budu iya karena nasta'in terus dalam hati minta sesuatu gitu ya. Secara dalil saya belum tahu dasarnya ya. Tetapi kalau itu cuma kentek hati memang tidak berpengaruh pada keabsahan sholat. Hanya sholatnya nggak masalah. Yang masalah itu adalah ketika iya karena butuh iya karena nasta'in terus kita ngomong doa lah itu masalah. Ya Allah minta rumah ya Allah baru iya karena butuh iya karena nasta'in terus lisan kita ngucap ya Allah minta duit yang banyak ya Allah itu batal sholatnya. Tapi kalau hanya dalam hati maka tidak berpengaruh. Yang penting jangan diucap saja ya. Dan iya karena butuh iya karena nasta'in terus Bapak ngucap ya Allah rumahku udah mau roboh ya Allah butuh renovasi ya Allah butuh modal ya Allah. Berarti intinya itu bisa Pak Ustadz ya, tapi di hati. Selama gitu. Dalam hati artinya itu saya tidak mengatakan itu boleh atau tidak boleh karena saya belum tahu dasarnya gitu ya. Nah, tetapi yang jelas itu tidak mengganggu keabsahan sholat. Sholatnya tetap sah, Al-Fatihahnya tetap sah gitu. Ada juga yang mengirimkannya buat orang tua. Ya biasanya kan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang nambah rabbighfirli wa liwalidayya. Ya silahkan saja ya. Itu termasuk tambahan-tambahan yang diperbolehkan. Tapi kalau dalam sholat ya apalagi kita jadi imam ya nggak perlu ya. Nanti makmumnya bingung yang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam siap amin kita rabbighfirli wa liwalidayya. Nah, kalau sholat sendirian saja ya silahkan. Jadi saya cuma membayangin ada peluang untuk minta doa. Ya, jadi apa namanya yang tadi itu orang apa? Enggak, yang saya masih ini kan gini loh maksud saya. Allah memilihkan doa itu ke kita gitu. Kenapa Al-Fatihah gitu? Bukan. Yang pas tadi apa iya kan abu dua ya kan nasta'in, Allah memilihkan ihdinas siratal mustaqim, permintaan lo ke gua gitu loh kasar katanya gitu loh. Nah, karena itu yang paling penting. Kita hidup ini kan seperti dilepaskan di padang pasir, di alam di hutan belantara. Saya ingat itu loh Ustaz, waktu pengajian sama Ustaz itu loh. Kita yang kecil majelis duha itu yang 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Ya kan? Ya. Apa la ikra apa? La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Nah kan Rabbana terus Pak Fuad. La tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana gitu kan gitu. Kayak seakan-akan lo tiap hari baca doa itu udah Allah tinggal iya udah gue maafin kayak gitu loh maksudnya Ustaz. Betul. Kayak semacam wih ini bener banget dahsyat banget kalau kayak gitu kan enak banget bener kata Ustaz tadi setelah sholat kita ya udah selesai kita. Lah itu sebenarnya satu paket dengan Al-Fatihah sebenarnya. Di antara keutamaan Al-Fatihah gini, Al-Fatihah itu nur cahaya yang hanya diberikan pada Nabi Muhammad. Di sini Nabi Muhammad katakan beliau dikasih 2 cahaya yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Al-Fatihah sama penutup surat Al-Baqarah satu paket. Satu paket tuh ya. Satu paket. Itu ya maksudnya satu paket gini, itu 2 senjata. 2 senjata, 2 cahaya lah. Cahaya lah. Yang kata Nabi keutamanya sama. Yang itu istimewa hanya diberikan pada Nabi Muhammad dan tidak diberikan pada yang lain. Itu makanya ya kita harus berhusnudzan pada Allah. Kita sadar kok kita banyak salah, kita banyak dosa. Tapi ya di setiap kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, ya insya Allah itu bisa menjadi apa penggugur dosa-dosa kita. Gitu makanya ya janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah. Contoh aplikasi husnudzon itu gimana? Sholat.
Ya enggak, maksudnya kita khusnudzon, kita berbuat dosa. Oh, Terus, diampunin. Ya, khusnudzonnya kan ya sudah diampuni gitu kan. Diampunin, Gitu gitu. aja. Jadi jangan Udah nggak usah pusing lagi jangan gitu kan. nanti kalau nggak diampuni gimana ya. Ah. Itu malah suudzon nanti jatuhnya. Betul. Nah, jangan kamu mati kecuali kamu khusnudzon kepada Allah. Udah kita aja, kita misalnya gini, kita tadi maksiat, nanti kan maghrib kita sholat jamaah kan. Anggap saja udah sholat maghrib selesai, diampuni dosanya. Betul. Jadi semudah itu. Dan terkadang Nabi pun juga ngajari kita kan. Ada sahabat tanya lagi maksiat, terus diajari doa. Udah baca 3 kali, udah diampuni. Maksiat cuma baca doa atau istighfar 3 kali diampuni. Seorang guru misalnya tadi maksiat, kalau udah ngajar udah anggap saja diampuni. Karena ketika guru itu ngajar, yang beristighfar itu bukan hanya dianya saja. Malaikat ikan aja ikut beristighfar. Lah gitu. Jadi khusnudzonnya kayak gitu. Meskipun ya tidak boleh kita tertipu. Beda ya antara khusnudzon dengan tertipu itu beda. Gimana bedanya? Kalau tertipu itu kan dia gampangin, ngeremehin. Ya udahlah. Aku maksiat aja, nanti tinggal istighfar kan Allah Maha Pengampun. Nah, itu namanya maghrur, tertipu dia. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Itu enggak boleh. Tapi kalau khusnudzon itu kan kita nggak niat maksiat. Tapi kan kita sadar kita ini manusia biasa yang bisa maksiat. Meskipun nggak kita sadari, kemungkinan banyak dosa kita. Nah, udah kita khusnudzon nih, Allah Maha Pengampun, bisa ngampuni dosa kita. Itu namanya khusnudzon. Ya. Jangan tertipu. Kalau tertipu kan dia sengaja maksiat karena menganggap Allah baik. Jadi niatnya itu maksiatnya itu niat gitu. Nanti aku maksiat aja lah biar karena Allah baik gitu. Itu tertipu dia. Gitu. Nggak apa-apa kamu berdosa kan Allah baik, nggak boleh. Khusnudzon ya kamu tetap hati-hati, tapi kalau seandainya satu saat tergelincir ya kita berbaik sangka. Allah itu Rahman, Rahim, Maha baik gitu. Iya. Gitu. Benar-benar baru apa ya? Baru menyadari banget begitu sempurnanya Gusti Allah tuh memberikan pilihan kata-kata itu yang berguna bagi hambanya yang melakukan sholat gitu loh. Cukup dengan ihdinas siratal mustaqim aja. Kalau bisa dibilang kan gini, iya karena budu, iya karena stain, akhirnya ada amalan itu kan bisa sisipin doa. Berarti kan bisa macam-macam itu gitu. Tapi dipilihin sama Allah ihdinas siratal mustaqim gitu loh. Di belakangnya siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kan yang paling penting, gitu yang lain enggak penting. Doa yang lain itu enggak penting. Yang lain enggak penting, itu loh yang penting kamu gitu. hidayah, kamu petunjuk. Kamu ngikuti petunjuk itu ya selamat. Masya Allah. Pantesan paket ya. Pantesan paket sama yang 2 ayat Al-Baqarah terakhir. Oke, lanjut berikutnya ke surat-surat Al-Quran. Kan dari rukun ya Ustaz. Habis Iftitah, Al-Fatihah, dan surat-surat pendek itu juga sunnah pendek. lagi. Sunnah lagi ya. Artinya kalaupun nggak baca itu nggak apa-apa. Ya, jadi tetapi kalau pengen mendapatkan pahala sunnah ya setelah baca Al-Fatihah baca surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran yang lain selain Al-Fatihah. Betul. Ya terserah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang mudah. Kita bisanya Al-Ikhlas ya Al-Ikhlas, bisanya surat panjang ya surat panjang. Ya mau panjang atau pendek itu kan tergantung kemampuan kita kan. Kalau kita jadi makmum ya tinggal dengerin imam. Kalau kita sholat sendiri ya bisanya kita apa. Itu hukumnya sunnah. Nah, sehingga kalau sunnah ini ya bagi yang jadi imam itu jangan panjang-panjang. Jangan memberatkan makmum. Akhirnya memahami karakter dan kemampuan lah, kapasitas makmumnya seperti apa. Tapi kalau sholat sendiri mau selama-lamanya juga nggak apa-apa. Itu yang diteladankan oleh Nabi. Tapi kalau sholat tahajud kan lama kan, karena beliau sendirian. Tapi kalau sholat ngimami sholat jamaah ya standar. Standar itu ya tergantung makmumnya, karena ukuran standar itu kan subjektif ya. Standar di sini dengan standar di sana kan beda. Di sini standarnya Al-Kafirun, sekali Al-Ghoshiyah dia dianggap panjang. Gitu. Jadi ya disesuaikan dengan kemampuan saja. Bahkan dulu ada sahabat yang kalau habis membaca surat Al-Fatihah itu bacanya 2 surat. Kulhu. Ya, pertama surat apa? Enggak, itu namanya tidak disebutkan. Hanya saja selalu ditutup dengan kulhu, Al-Ikhlas. Alasannya sampai dilaporkan pada Nabi, terus ditanya kenapa kok membaca itu, akhirnya dijawab karena dia senang surat itu. Terus dikatakan hubbuka iyyahu atau hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu pada surat itu bisa memasukkanmu ke dalam surga. Gitu ya. Dipilih-pilih saja. Artinya dipilih itu ya sesuai dengan kemampuan saja. Ada kebebasan, tapi juga ada patokan-patokannya, Ustaz. Ya ada, dan terkadang ada surat-surat tertentu yang sering dibaca oleh Nabi.
Nah, kalau misalnya pas sholat Jumat, Nabi kan sering baca Sabbihis marabbikal a'la sama hal ataka haditsul ghasyiyah. Itu sering. Walaupun ya tidak harus surat itu, tapi Nabi sering baca itu. Maghrib. Kalau surat Ba'diyah maghrib atau qobliyah subuh, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Nah, itu kebiasaan Nabi. Tapi kalau mau baca surat yang lain boleh nggak? Apa nggak? Ya boleh-boleh saja. Nggak baca juga nggak apa-apa. Itu surat pendek. Pak Riston ada pertanyaan? Saya gini Pak Ustadz, agak melenceng dikit, tapi masalah sholat sih. Saya sering kali terjadi kalau sholat sendiri, habis tahiyat awal, bangun lagi, itu baca bismillah lagi Pak Ustadz. Terus kadang ke bawah Al-Fatihah juga gitu, di rakaat ketiga berarti. Iya kan rakaat ketiga baca Al-Fatihah, Pak. Bukan, apa? Di habis Al-Fatihah, bismillah lagi bukan Al-Fatihah, Al-Fatihah baca. Habis Al-Fatihah, baca bismillah lagi mau surat pendek lagi gitu di rakaat ketiga. Oh gitu. Itu gimana Ustaz? Pas ingat udah stop aja gitu. Di rakaat ketiga itu ya namanya lupa ya. Namanya lupa juga nggak apa-apa. Artinya ya nggak membatalkan sholat. Kalau di rakaat ketiga dan keempat itu kan dalam kaifiyah atau tata cara sholat itu lebih pendek dari rakaat pertama dan kedua. Kenapa lebih pendek? Karena di rakaat ketiga dan keempat kita tidak perlu baca surat pilihan, tidak disunahkan untuk membaca surat-surat pilihan atau surat-surat pendek. Makanya ketika kita rakaat ketiga sudah habis Al-Fatihah langsung rukuk saja. Tapi kalau tangan Bismillahirrahmanirrahim ya sudah berhenti langsung rukuk. Tapi kalau kebablasan sampai selesai gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu artinya sholatnya nggak usah dibatalin. Lanjut aja, jangan kelanjut kelebihan ini enggak masalah. Misalnya kalau kita sadar nih baca surat Al-Ikhlas misalnya sadar masih tengah-tengah nih, udah kita lanjut aja itu gimana Ustaz? Enggak apa-apa. Kalau hanya pendek kayak Al-Ikhlas dilanjutin enggak apa-apa. Tapi kalau suratnya agak panjang ya berhenti aja di akhir ayat ya, akhir ayat terus lanjut rukuk. Itu sering saya terjadi. Lanjut lah, kok ini kan rakaat ketiga. Berarti kurang konsentrasi. Atau enggak apa-apa Ustaz. Kurang minum Ustaz. Nah, sekarang kita bicara ya ke ini Ustaz, sholat jamaah. Ketika si imam membacakan Al-Fatihah, kita yang Ustaz tadi diterangkan bahwa kita disunahkan untuk mendengarkan bacaan Fatihah dari imam. Yeah. Untuk mazhab Syafi'i sendiri setelah amin, dia kan membaca surat Fatihah nih. Untuk pembacaan surat Qur'annya itu apakah disunahkan juga atau gimana? Oh, enggak. Cuma membaca Al-Fatihah saja. Bagi makmum hanya membaca Al-Fatihah saja. Jadi setelah dia selesai baca Al-Fatihah, udah diam mendengarkan bacaan yang dibaca oleh imam. Nah gitu. Jadi nggak perlu kita baca kalau kita jadi makmum ya setelah Al-Fatihah terus baca surat enggak. Kita imam selesai baca Al-Fatihah, kita baca Fatihah, terus selesai sudah kita dengarkan lanjutan bacaan imam. Oh gitu. Bahkan ada yang begini, kalau dalam mazhab Syafi'i itu habis Al-Fatihah itu imam dianjurkan diam dulu. Iya. Diam dulu, ngasih kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Sehingga nanti ketika imam baca surat itu dalam keadaan makmum sudah selesai, sehingga tetap bisa mendengarkan bacaan imam. Gitu. Saya pernah kejadian tuh teman saya diamnya kelamaan, akhirnya makmum bilang subhanallah. Ya itu perlu di sounding dulu ke jamaah. Artinya kalau memang satu jamaah belum terbiasa dengan gaya tata cara sholat seperti itu ya bisa menimbulkan kegaduhan. Betul Ustaz. Gitu. Oke, ada lagi? Kita akan melanjutkan rukun berikutnya di vlog berikutnya. Jadi vlog kali ini cobaan Fatihah sampai dengan surat-surat Al-Quran. Ada lagi nggak, Preston? Pertanyaan? Ada? Cukup? Oke. Saat insya Allah kita sambung lagi di kemudian hari. Pemirsa di rumah, semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan sekarang ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.